Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan melanjutkan ya tadi sesi yang tadi. Kita akan sama-sama merenungkan ya. Karena tadi juga dikatakan bahwa ketakutan, ketidakpercayaan yang ada dalam kehidupan kita itu mencuri yang namanya damai sejahtera yang Tuhan berikan. Sebenarnya sekali lagi, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan memberikan damai untuk kita, damai sejahtera. Beberapa kali juga dikatakan, ku tinggalkan damai sejahteraku, ya, ku berikan damai sejahteraku. Tuhan tidak pernah membiarkan kita itu bingung, susah dan sebagainya sebenarnya. Tuhan memberikan damai sejahtera itu untuk kita. Tetapi kita sendiri yang tidak memegang damai sejahtera itu. Dengan apa? Dengan ketakutan kita. Damai sejahtera itu akhirnya ya tidak lagi kuat, ataupun dengan ketidakpercayaan kepada kita, ya, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, kepesimisan kita akan perjalanan kehidupan kita, sehingga membuat damai sejahtera itu hilang daripada kita. Lalu kita juga lihat lagi saudara-saudari, kita lihat di dalam Yakobus pasal 1. Apa yang mengakibatkan hilangnya damai sejahtera itu? Kita lihat sama-sama di dalam kitab Yakobus pasal 1. Kitab Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak ada tenang dalam hidupnya. Ya. Yang berikutnya adalah mendua hati, ternyata tidak akan ada damai sejahtera. Hidupnya tidak akan tenang, saudara-saudari. Orang yang mendua hati artinya adalah tidak punya ketetapan hati. Ya, mendua, tidak punya ketetapan hati. Hidup dalam kebimbangan, hidup dalam keraguan-raguan. Ya. Dikatakan orang yang mendua hati itu tidak akan tenang dalam hidupnya dan juga tidak akan berani mengambil keputusan. Karena apa? Hidupnya mendua hati. Dan Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Lalu bagaimana kita mengatasi penyakit mendua hati ini, saudara-saudari? Kita lihat ya. Kita tetapkan pilihan yang tepat, jangan berdiri di atas dua perahu. Harus satu, jangan dua perahu. Kalau dua perahu maka kita akan terombang-ambing. Kita lihat sama-sama di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32. Mari kita buka kitab Keluaran pasal yang ke-32. Ayat yang ke-17. Kitab Keluaran 32 ayat yang ke-17. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Ya. Kita lihat 18, tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia bangkit ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkan ke dalam air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu? Mengapa kau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Kita lihat ayat 25. Ya, tadi jawabannya Harun seperti itu ya. Dia pakai alasan.
Lalu kita lihat jawaban daripada Musa. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan bila masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. 28. Bani Lewi melakukan apa yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat orang Israel ya, udah tahu Tuhanlah yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka telah melihat bagaimana pada saat mereka di tanah Mesir campur tangan Tuhan, Tuhan memberikan tulah kepada Mesir dan menolong orang-orang Israel sedemikian rupa. Mereka melihat semuanya ya. Dan pada saat mereka dipimpin keluar dari tanah Mesir dalam perjalanan, bagaimana Tuhan membelah laut Teberau menjadi jalan keluar bagi mereka. Mereka melihat itu. Bagaimana mereka melihat tiang awan, tiang api, mereka melihat kasih kuasa Tuhan, mereka lihat. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudari? Di saat ada Musa, ya, Musa nggak ada. Mereka merasakan, aduh, gimana ini pemimpin kita udah nggak ketahuan ya keadaannya seperti apa. Lalu mereka mengatakan kepada Harun untuk membuat Allah bagi mereka. Lalu Harun mengikutinya, membuat patung anak lembu emas. Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat di sini, Tuhan oke, ya. Allah lain juga oke bagi mereka. Suatu keadaan yang membuat dimana Tuhan marah, Musa pun marah ya, kalau kita lihat di sini ya. Lalu juga Musa menegur Harun sedemikian rupa. Kenapa? Karena mereka dua perahu. Karena mereka nggak setia kepada satu Allah yang benar. Itu yang membuat Musa sedih. Itu yang membuat Musa marah. Padahal udah melihat kasih dan kuasa Tuhan, saudara-saudari. Dan apa yang terjadi di sini? Musa berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Wah, ya. Bani Lewi mau memihak kepada Tuhan. Bani Lewi menyatakan bahwa dia setia kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka menggunakan pedangnya ya. Lalu membunuh beberapa orang dari antara mereka. Dan dikatakan kira-kira 3.000 bangsa itu tewas. Ini masalah, saudara-saudari. Mendua hati. Maka akan mengakibatkan orang itu tidak tenang ya. Kalau tadi kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8, nggak akan tenang, nggak akan bahagia, ya, nggak akan kuat orang yang mendua hati. Saudara-saudari yang terkasih, kita ada daerah perintisan Lampung, ya. Mungkin nanti ada sebuah kesempatan saudara-saudari bisa pergi ke Lampung, ya. Lampung itu dulu udah dilayanin gereja Tangerang itu selama 14 tahun. Awalnya dikarenakan ada jemaat kita ya dari Jakarta menikah dengan orang Lampung, lalu melahirkan 4 anak ya. Lalu saudari kita itu meminta anak-anaknya dibaptis ya. 4 anak kecil-kecil itu dibaptis, tetapi suaminya belum mau dibaptis. Sampai sekarang pun belum dibaptis suaminya. Lalu berapa lama kemudian saudari ini kena kanker ya, dan akhirnya dia meninggal. Jadi karena 4 orang inilah di mana gereja Tangerang ya benar-benar konsentrasi sebulan sekali pelayanan di sana. Mungkin seperti Cirebon kali ya, di mana juga gereja Cianjur berangkat ya, karena ada saudara kita di sana. Dan karena 4 anak ini maka gereja Tangerang fokus untuk itu. Setiap bulan berangkat ke Lampung ya, berangkat ke Lampung. Lalu ya atas kasih kemurahan Tuhan ada jemaat kita yang bekerja di sebuah bank, lalu dia menyediakan tempat buat kita kebaktian. Dan di situ ada simpatisan, tapi simpatisan yang gonta-ganti lah ya.
Suatu ketika memang dalam kongres juga dikatakan bahwa udah tutup aja deh Lampung. Ngapain ya? Lampung ngapain? Capek. Hasilnya nggak ada. Tetapi pada saat bertanya kepada pengerja Tangerang bagaimana? Mau tutup nggak? Tutup nggak? Gereja Tangerang ya pengerjanya mengatakan, janganlah pendeta, kasihan mereka, jangan ditutup, kasihan ya. Tapi kalau nggak ditutup gimana nih ya? 14 tahun. Kita meminta kepada kongres kasih kami waktu 1 tahun. Ya, kita mau benar-benar evaluasi. Kita mau benar-benar maksimalkan apakah bisa ini ataukah tutup. Gereja Tangerang oke ya. 1 tahun. Dan apa yang terjadi? Puji Tuhan, haleluya ya saudara-saudari. Puji Tuhan, haleluya. Di mana pada saat kita berkata kepada seorang jemaat ya, Pak, boleh nggak Bapak beli ruko dah di Lampung ya. Bapak beli ruko di Lampung, nanti pinjemin ke kami supaya kami punya tempat ya. Lalu jemaat ini mengatakan oke lah, kira-kira berapa? Kira-kira 1,2 miliar ya, 1,2 M. Oke lah kata dia. Kita pada saat itu ya saudara-saudari, kita merasakan bahwa oke, puji Tuhan kita ada tempat. Karena kalau pinjem rumah orang, pinjem tempat orang ya, kita merasa sungkan, kita merasa nggak bebas dan sebagainya. Lalu tibalah seorang yang mengatakan kepada kami ya, orang ini bekerja sebagai driver gereja dan dia ikut pelayanan ke Lampung ya, mau nggak mau harus mengantarkan pengerja sebulan sekali ke Lampung. Lalu dia mengatakan seperti ini, gereja kita itu main-main ya dipandang orang. Orang-orang lain melihat gereja kita main-main, mana ada. Kalau kita mau berdiri gereja kok setiap sebulan sekali datang. Kita main-main ya. Itu pada kebaktian malam saudara-saudari. Orang ini berkata bahwa gereja kita main-main. Lalu saya katakan, oke, mau beli tempat? Oke, kita beli. Ya, asalkan bapak dan istri tugas ke Lampung. Wah ya, kita beli sekarang juga. Ya. Saya tipenya kalau ditantang saya malah punya kekuatan saudara-saudari. Ya, kadangkala sebuah ejekan, sebuah kita direndahkan, kadangkala membuat kita semakin semangat. Ya, itu tipe saya ya. Dimana kalau kita direndahkan malah justru naik. Pada saat kita diragukan, perempuan bisa apa sih? Perempuan ya, pada saat saya awal-awal teologi sama ya saudara-saudari, saya khotbah di mimbar, ada orang teriak, yang khotbah perempuan, yang khotbah perempuan. Dulu nggak banyak ya perempuan khotbah, saudara. Saya khotbah di Samanhudi, ada orang yang teriak, yang khotbah perempuan loh, perempuan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang pada saat kita diremehkan malah kita meminta campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja ya. Dan pada saat dikatakan bahwa gereja kita main-main loh, orang mandangnya seperti itu. Kalau mau harus punya tempat katanya. Oke, kalau Koko dan istri pergi ke sana, kita beli tempat sekarang. Kita nggak main-main ya. Mau beli tempat, mau serius, ayo. Wah, dia langsung serius nih pendeta, serius. Koko sama istri berangkat ke sana. Ya, Mem Sarah dan Kosugi ya. Kalau mau benar-benar ayo kita beli sekarang juga. Beliau pulang kasih tahu istrinya ya. Kalau beliau kan bingung ya. Aduh, gimana ini mendadak kayak gini? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau istrinya masih semangat 45 ya Mem Sarah. Ya. Ayo Pap, kita berangkat Pap ya. Dan akhirnya benar saudara-saudari, kita pergi ke Lampung sana ya. Lalu kita sebelum ke Lampung ada seorang diakonis kita cari di internet, lihat harga di sana berapa. Lalu dia katakan, pendeta, di Jalan Yosudarso tempat kita yang mau beli ini ada juga ruko ya. Harganya sekitar 700 juta. Wah, beneran Ibu? Iya, beneran. Ya, kita berangkat ke Lampung dan kita kontak dengan orang yang punya ruko ini. Tapi rukonya agak dalam ya saudara-saudari ya. Kalau yang 1,2 itu jelas-jelas pinggir jalan. Kalau kita agak masuk ke dalam sedikit lah.
Kita survei ke sana, pemilik rumah bilang 700. Ya, sama semuanya, 3,5 lantai. 3,5 lantai, ukurannya juga sama, sekitar 4-an ya, 4,5 atau 5. Ya, sampai belakang tuh 15 atau 20 saya lupa. Sama lah ukurannya, hampir sama. 700 kok. Kita lihat ruko 3,5 lantai 700 ya. Memang saudara-saudari udah direnovasi, tapi renovasi pun juga kalau kita buat gereja kita tetap akan ubah ya. Lalu pemilik rumah kita tanya, boleh nggak turun Pak 700? Ya nanti kita nego lah. Tapi tanya dulu ya sama RT. Tanya dulu sama RT, boleh nggak di sini buat gereja? Oke Pak. Ya. Lalu kita lihat. Kita ke RT dulu ya, RT-nya kebetulan jualan soto. Kita ke sana makan, lalu kita kenalkan diri kita, Pak RT, kami calon warganya Pak RT nih. Kami rencana mau beli salah satu ruko itu Pak. Ya, itu yang ditawarin paling pojok Pak. Lalu Pak RT ngomong, itu masih ada tuh 3 tuh ruko kosong. Nih saya punya nomor teleponnya, hubungin aja. Pak RT berkata, tawarin di bawah 400 ya. Dari 1,2 ini ada 700, kita aja udah haleluya puji Tuhan ya. 700 juta 3,5 lantai. Wah, udah senang. Ini Pak RT ngasih tahu di bawah 400 ya. Wow, ini harga apa ini ya? Ruko 3,5 lantai di bawah 400. Lalu kita datang lagi ke yang 1,2, ini adalah simpatisan ya. Dia bilang ini 1,2, udah nggak boleh kurang lagi. Lalu kita katakan maaf ya Ci, maaf. Kayaknya kita nggak beli sini dah gitu. Kita beli yang di situ. Berapa? 700. Dan ada yang ditawar, ada yang lebih murah lagi. Oh di situ banjir dan sebagainya. Ya. Lalu kita tanya apakah benar di sini banjir? Enggak. Ruko yang akhirnya kita beli itu dulu bekas gereja juga. Ya. Tapi cuma sebentar dia pakai, lalu ada masalah karena atas namanya adalah atas nama jemaat, mungkin nggak cocok dan sebagainya ya. Jadi itu ruko itu kosong dan kotor dan berantakan sekali lah ya. Kotoran burung banyak sekali di ruko itu, nggak terawat. Tapi dengan harga akhirnya kita telepon, yang punya nomor telepon itu seorang pendeta, sama-sama pendeta, ditawarkan 340 saudara-saudari, 340 saudara, 340 juta. Setelah itu pengurus telepon ke kita, itu Bapak Pendeta salah ngasih harga, itu adalah harga di mana kami beli. Aduh udah terlanjur Bu, bahkan kita udah rapat, kita mengatakan mau minta turun ya. Dari 350 kita tawar 340, malah kita mau tawar 340, mau nggak Bu? Kita udah terlanjur rapat nih dan setuju 340. Ya udahlah 340, akhirnya kita ya 340. Kita beli saudara-saudari. Kita beli dan puji Tuhan gereja Jabotabek itu kita mintain bantuan, terkumpullah 500 juta untuk renovasi. Belinya 340, renovasinya 500 juta ya. Mau nggak mau karena udah berantakan itu, tapi mau nggak mau kita perlu ya. Jemaatnya berapa sekarang? 8 orang. Jemaat 8 orang, tapi simpatisan 30 orang. Simpatisan 30 saudara-saudara. Ya. Dan simpatisan-simpatisan ini adalah orang-orang yang mendua hati, betul nggak? Sabtu di gereja kita, Minggu di gerejanya. Tapi pada saat tahu gereja Yesus Sejati, mereka mengatakan ini gereja benar. Wah ya, seneng dong kita ya. Sesuai Alkitab ya, sesuai Alkitab. Mereka bilang, ya mau dibaptis, mau. Wah, seneng dong kita. Tapi banyak kan lansia-lansia ya, karena petugas kita adalah lansia. Jadi dapatnya juga lansia-lansia. Ya, setengah bayar lansia. 30 orang. Mereka percaya. Gereja kita memegang kebenaran, mereka percaya. Tapi pada saat dikatakan, oke, kalau mau baptis harus cuma di gereja Yesus Sejati, tidak boleh lagi kembali di gerejanya. Wah, rontok saudara-saudari. Rontok lah itu ya. Karena mereka maunya apa? Oke, aku dibaptis di gereja Yesus Sejati, aku juga tetap bisa di gereja saya. Mereka suka mendua saudara-saudari.
Banyak orang suka mendua. Ya, banyak orang sukanya mendua. Tahu ini gereja benar yang ini loh sesuai Alkitab. Iya. Tapi begitu suruh meninggalkan gerejanya, mereka mengatakan, kami dari kecil di gereja itu, pendeta. Kami dari dulu kenal sama pendeta, ya gembala kami, pendeta. Mereka baik, ya. Mereka juga bantu ini, bantu itu dan sebagainya, saudara-saudara. Di saat kalau mau dibaptis di gereja sejati, tinggalkan gereja lama. Wah, berat. Ya, walaupun ini ada yang mau dibaptis, benar-benar mau meninggalkan gerejanya. Tapi kitanya ya, pengerjanya terutama saya, nantilah ya. Tapi kalau dari yang petugas di sana, ayolah pendeta dibaptislah, mereka udah mau meninggalkan gerejanya loh. Saya ngomong nantilah ya. Jangan nantilah pendeta, umur mereka udah tua-tua kayak gini ini. Ya, nanti November saya akan tugas di sana, rencana ya, saudara. Rencana November saya akan 2 minggu di sana. Ya, rencana. Tapi baru rencana udah ada proyek lagi. Untuk apa? Untuk pengembangan wilayah daerah Jakarta lagi ya, dapat tugas lagi. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan ini kita mau beli ruko sebelahnya lagi. Karena memang 30 orang tambah 4 orang makan sama-sama di dapur lantai 3, itu tempat duduk itu sampai ke kamar mandi ya, depan kamar mandi, depan kamar tidur kita. Lalu kita bilang lagi, Bapak, sebelah dijual ya. Ruko sebelah dijual. Ya udah ditawar harga segitu. Pertama mintanya 500 katanya ya. Tawar aja harga pada saat kita beli 340. Oke. Ya, dari Tangerang telepon pemilik, akhirnya dapat nomor pemilik ya. Kalau dapat nomor yang sewa di situ dapatnya 500 juta. Nah ini, tapi begitu dapat nomor pemilik langsung buka harga 275. Wah, mana ada ruko 3,5 lantai 275 ya. Nego dapat 265. Ya, ini lagi proses, bantu doa saudara-saudari. Sama dengan ruko yang awal, bangunan jelek sekali ya. Tapi bangunan dasar masih kita bisa pakai, cuma plafon udah nggak ada ya. Wah, udah berantakan, tapi kita akan renovasi kecil-kecil lah. Karena memang kita mau nggak mau butuh dua ruko ya. Dimana gereja Jabotabek seperti itu saudara-saudari. Kita juga baru Citra Raya ya, dapat 2 ruko. Karena mau nggak mau untuk perkembangan nggak bisa 1 ruko, harus 2 ruko dan 2 ruko ya. Mau nggak mau harus berkembang dan berkembang. Bogor kita barusan beli ya 9M ya, 1.300 meter gereja Bogor ya. Nanti saudara-saudari mau nggak mau gereja Bogor memang harus pindah, karena tempat yang lama itu tidak bisa untuk izin gereja. Nggak boleh pasang papan nama gereja Yesus Jati, nggak boleh pasang jam ibadah. Jadi gereja Bogor cuma bisa seperti itu, sembunyi dan sembunyi ya. Mau nggak mau harus keluar, dan pada saat keluar Tuhan kasih suatu tempat ya di Sawo Jajar. Mungkin saudara-saudari ada yang tahu, di pusat kota kita beli sekitar 9M, dan itu juga kasih karunia Tuhan. Dalam waktu 1 bulan dikasih waktu sama penjual. Kalau gereja mau beli 1 bulan. Wah, haleluya, puji Tuhan ya. Doa ya. Dan bekerja dan satu hati, semuanya terkumpullah 9M, dan akhirnya bisa membeli lahan Sawo Jajar 1.300 meter. Nah, kembali lagi saudara-saudari yang terkasih, banyak orang yang mendua hati. Begitu pula nanti sore saudara-saudari ya, kita akan adakan kebaktian perkabaran Injil. Akan banyak orang tua murid yang sudah terlena dengan gerejanya. Maaf kata saudara-saudari, mereka kasihan sekali, serius ya. Sering-sering kita mengadakan kebaktian penginjilan memang seperti itu. Kenapa? Karena banyak orang Kristen, namanya Kristen, tapi kurang tahu kebenaran yang sesungguhnya ya. Kurang tahu kebenaran yang sesungguhnya. Mereka masih cari kebenaran, tapi juga masih di gereja yang lama dan sebagainya. Kita bawa dalam doa akan hal ini saudara-saudari ya. Dan juga kita lihat penyesatan yang begitu besar, di mana panitia juga menyampaikan, kita harus waspada nih ajaran-ajaran ya. Banyak sekali ajaran-ajaran di media sosial yang sampailah kepada jemaat, kepada banyak orang
hal-hal yang salah, bukan kebenaran. Ya, ada seorang muda pintar banget ngomong dan sebagainya. Dia menyampaikan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, jadi kita tidak perlu lagi Sabat. Kacau saudara-saudari. Banyak pengikutnya, tapi ajarannya tidak sesuai dengan kebenaran. Padahal Tuhan mengatakan ingat dan kuduskan hari Sabat, tapi orang itu bisa mengatakan bahwa nggak perlu Sabat, udah nggak perlu lagi. Banyak ajaran-ajaran yang seperti itu saudara-saudari. Banyak penyesat-penyesat yang seperti itu. Ya, dan bagaimana kita bisa siap sedia terhadap penyesatan yang ada? Mari kita seringlah kita belajar akan kebenaran. Ya, gereja harus juga sering mengadakan pelajaran-pelajaran, ya, kelas Alkitab. Ya, puji Tuhan, kita dalam 1 tahun kemarin, dalam 1 tahun ini ya, kurang dari 1 tahun dah, mungkin sekitar 9 bulanan kita ada kelas Alkitab malam untuk para pengerja. Puji Tuhan, sekitar 75 orang ikut, ya. Jawa Barat, Jabotabek, ya. Wilayah lain belum ikut. Tapi kita bisa lihat di sini saudara, jangan mendua hati. Dan yang terakhir adalah hidup jauh dari kebenaran itu membuat orang tidak ada damai sejahtera. Mari kita lihat sama-sama di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-32. Yesaya 32 ayat yang ke-17 dan 18. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Di sini dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, mau damai sejahtera yang sesungguhnya harus hidup dalam kebenaran. Ikut aja perintah Tuhan, sungguh-sungguh. Walaupun orang menganggap, aduh gereja Yesus sejati kolot lah, ya. Pernah suatu ketika pelayanan di Bangka itu kita lewat daerah yang namanya apa ya, sebelum mentok ya. Ardi pernah ke Bangka? Ya, sebelum mentok itu ada jemaat kita tinggal di situ. Ya, ada jemaat kita tinggal di situ sebelum mentok. Kita sering mampir ke situ karena kita harus besuk ke beliau ya. Dan beliau juga sering kali tidur sini Lavi dan sebagainya ya. Nah, saudara kita ini suatu ketika pada saat saya datang ke rumahnya, lalu dia panggil Vivi sini. Ini kenalin teman saya, sesama pendeta. Ya, kadang-kala jemaat kita seperti itu ya, suka mengadu antara pendeta kita dengan pendeta lainnya. Ayo biar ngobrol ya. Kadang-kala jemaat kita nggak berani ngomong kebenaran dengan orang lain ya nggak? Kenapa sih? Karena kurang percaya diri. Kenapa kurang percaya diri? Karena kurang terus untuk mau belajar akan namanya kebenaran. Yuk sesama pendeta ketemu. Sama-sama orang muda ya saudara-saudari. Nah, orang muda ini berkata nih, pendeta ini berkata, nih aku udah ngomong nih sama dia tentang basuh kaki. Nih sesama pendeta ayo silakan ngomong. Diadu saudara-saudari ya. Kayak jangkrik aja diadu ya. Lalu si bapak ini berkata, memang gereja Yesus sejati itu melakukan secara harafiah saja. Waduh ya, secara harafiah saja. Kalau kami melakukan pengajaran rohaninya. Lalu saya katakan, Pak, kalau di sini ditulis lakukan, Tuhan memerintahkan, kenapa kita enggak memerintahkan? Kenapa kita tidak melakukan? Perintah Tuhan harus dilakukan. Ya enggak? Kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Dan dikatakan perbuatlah ini. Berbahagialah orang yang melakukannya ini. Ya, itu perintah loh Pak, perintah. Dia mengatakan, wah gereja Yesus sejati cuma hurufiah. Salah. Itu ada perintah nomor 1 harus kita lakukan. Dan yang nomor 2 ada pengajaran rohani juga harus kita lakukan. Pengajaran di mana Tuhan Yesus melayani, mengajarkan kepada kita, dia adalah Tuhan, guru, dia mau melayani, dia adalah Tuhan dan guru mau mengampuni. Ya.
Dia yang adalah Tuhan dan Guru mau membasuh kaki murid-muridnya supaya mereka bisa hidup di dalam kebenaran. Kita harus lakukan semuanya. Kalau itu perintah Tuhan, lakukan. Itu yang Tuhan inginkan, betul nggak saudara-saudari? Dia hanya diem akhirnya. Ya, kadang-kala kan orang seperti itu, mau gampangnya saja. Tadi yang saya sampaikan atau kemarin saya sampaikan tentang perjamuan kudus. Apa kata Alkitab? 1 ketur roti tidak beragi, buah anggur, benar-benar tuh ya, pokok anggur. Alkitab berkata seperti itu. Dan pada saat pelajaran itu, simpatisan itu, oh ya, 1 ketur roti tidak beragi dan air pokok anggur, sari anggur. Itu yang ditulis di dalam Alkitab. Baru pada saat kita sampaikan nih loh, kalau gereja lain seperti ini, wah dia kaget ya, dia katakan itu pendeta saya. Itu pendeta saya yang lama, pendeta saya yang lama. Pendetanya berkata ya, boleh ya pakai biskuit, ya, boleh pakai roti, ya. Lalu juga minumnya boleh pakai Fanta, boleh pakai teh, ya. Kalau yang diabetes boleh juga pakai air putih dan sebagainya yang pantang gula. Saudara-saudari, pada saat itu dia benar-benar terbuka. Lalu buka lagi tempat lain. Ada yang pakai kentang, ya saudara, ya ubi, ya, saudara. Baru tahu ya, perjamuan kudus pakai ubi loh. Ada yang pakai nasi, boleh pakai nasi, ya perjamuan kudus boleh pakai nasi. Waduh, saudara-saudara, itulah yang ada. Dan pada saat kita melihat seperti itu, kita bagaimana perasaan kita? Sedih, kasihan para jemaatnya, serius. Pendeta kadangkala seenaknya seperti itu, saudara-saudari, gampangin. Tuhan Yesus itu wah maha pengampun, udah ngerti dah ya. Tapi kalau Alkitab mengajarkan kepada kita, Tuhan memberitahukan kepada kita seperti apa yang harus dilakukan, kita bersyukur loh saudara-saudari, kita berada di gereja Yesus Jati, kita diajarkan benar-benar sesuai dengan Alkitab. Oleh karena itu jangan pernah menghina gereja kita ya. Kalau ada omongan tidak ada kasih itu salah besar. Kita bersyukur berada di gereja Yesus Sejati, kita diajarkan sesuai dengan Alkitab. Walaupun rekan saya berkata, ya mantan rekan berkata, ayo Vi pindah, nggak akan pindah. Saya bersyukur saya ada di tempat ini. Saya mendapatkan pengajaran yang sesungguhnya. Maaf kata begitu tahu gereja-gereja, maaf kata ya pendeta-pendetanya yang mengatakan, oh boleh pakai nasi lah, boleh pakai ubi lah. Aduh saudara-saudari yang terkasih, ya. Boleh pakai teh lah, boleh pakai sirup, pakai Fanta dan sebagainya. Menggampangkan, padahal perintah Tuhan nggak seperti itu. Kasihan nggak? Kasihan. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, bawalah jiwa-jiwa datang ke gereja Yesus Sejati, mengenal Tuhan yang sejati, mengenal kebenaran yang sejati. Kasihan mereka. Mereka seperti orang yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21. Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya, tapi Tuhan mengatakan aku tidak mengenal engkau, karena mereka tidak melakukan firman Tuhan. Dan itu kasihan tuh jemaat-jemaat yang nggak tahu itu. Mereka hanya dengar apa kata pendeta, apa yang diajarkan pendeta. Mereka jarang untuk mengupas apa pendetanya benar atau enggak, sesuai dengan Alkitab atau enggak. Banyak jemaat-jemaat di luar sana yang hanya percaya kata pendeta, padahal itu bukan kebenaran, saudara-saudari. Oleh karena itu mari kita buka mata kita, saudara-saudari. Jangan hanya kita yang terima kebenaran daripada Tuhan. Kita terima dengan cuma-cuma, kita pun juga bagikan dengan cuma-cuma. Kasihan loh teman-teman kita yang baik-baik itu ya, rekan-rekan kerja kita yang baik-baik, atau mungkin para langganan kita yang beli di rumah kita, mereka baik-baik, tapi mereka nggak tahu kebenaran ini, saudara-saudari. Kebenaran apa yang Tuhan benar-benar Tuhan udah tuliskan, Tuhan udah ngajarkan. Kita bersyukur loh, kita benar-benar ikutin itu, saudara-saudari. Tapi bagaimana dengan yang lain? Oleh karena itu, mari kita bawa mereka selagi Tuhan kasih kita nafas hidup untuk kita. Ayo bawa, kita nggak tahu batas umur kita berapa, yang penting kita bisa bawa mereka kepada Tuhan. Dan kita juga tidak tahu orang-orang di sekitar kita yang baik-baik hatinya itu berapa panjang umurnya. Kita berlomba dengan waktu, saudara-saudari. Iblis pun kerjanya semakin hebat ya iblis ya. Media sosial begitu luar biasa.
Anak-anak mudah sekali untuk mendapatkan informasi-informasi yang salah. Orang-orang tua juga ya, jemaat-jemaat kita juga kadang-kala share. Itu bukan kebenaran di share, nyesatin orang. Kita ada KPI saudara-saudari, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ya, supaya mereka bisa kenal gereja kita. Walaupun mungkin awal baru masih kaget-kaget ya enggak. Nanti datang KPI ada yang kabur, enggak apa-apa saudara-saudari. Ada yang doa, tahu-tahu ya, doa berlutut, lihat doanya seperti ini, kabur. Jangan marah, ya jangan diomel-omelin. Pernah suatu ketika saya tugas di Siantan, ada 2 orang saudari muda ya datang pada hari Minggu, ketemu dengan kami berkata bahwa kami mau mengantarkan anak-anak sekolah Minggu pulang. Dia tanya, loh kebaktiannya enggak Minggu ya? Enggak, hari Sabtu. Tapi saya mau nganterin anak-anak pulang, boleh enggak saya minta alamat kamu ya? Lalu kita selesai nganter anak-anak sekolah Minggu, kita ke rumah dia. Ya, begitu kita ke rumah dia, dia langsung tanya tentang Roh Kudus. Kan heran ya. Orang tuh tanya-tanya gimana? Ini pendeta saya mau tanya tentang Roh Kudus. Ya. Kenapa kok kamu tanya-tanya tentang Roh Kudus? Kenapa? Saya baca kitab Kisah Para Rasul. Tuhan bukakan hatinya ya. Dia cuma baca Alkitab saudara-saudari. Ini terima Roh Kudus, ini terima Roh Kudus. Lalu dia katakan, di gerejanya enggak percaya akan Roh Kudus dicurahkan itu, Roh Kudus dijanjikan itu. Enggak percaya saudara-saudari. Tapi dia baca kitab Para Rasul, benar-benar Roh Kudus dicurahkan. Lalu dia katakan, dulu saya pernah ke gereja Yesus Sejati, dulu pernah. Doa seperti itu saya kabur, ya. Saya kabur, saya takut. Apa ini ya? Kabur takut. Tapi berapa tahun kemudian ya saudara-saudari, mungkin berapa 10 tahun kemudian lah ya. Dia pada saat dia buka Alkitab, dia ingat gereja Yesus Sejati saudara-saudari. Dulu saya pernah kabur. Ternyata itulah yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, jadi nanti kalau ada orang tua murid doa atau kabur, jangan dimarah-marahin ya. Terutama jemaat-jemaat kita yang bertugas di Kanaan ya. Mama, kenapa kemarin keluar? Mama ini sesat. Jangan ya. Jangan ya saudara-saudari ya. Ya. Risma, jangan diomelin nanti orang tua murid kabur, ketakutan ya. Mama ini nggak sopan, jangan ya, karena mereka belum tahu saudara-saudara. Tapi Tuhan akan bukakan. Mereka datang pertama kali, mungkin belum ada kesan, nggak apa-apa, karena Tuhan akan terus bekerja. Roh Kudus akan terus bekerja dengan kita berdoa dan berdoa ya. Selesai KPI jangan selesai juga doa kita, jangan ya saudara-saudara. Selesai KPI itu penting harus tambah doa lagi untuk memfollow up mereka. Mereka yang pertama kali kaget, syok dan sebagainya. Itu Tuhan akan bekerja saudara-saudari. Dan akhirnya saudari ini ya yang di Siantan ini akhirnya masuk gereja kita loh, bukan gereja lamanya. Karena pada saat dia buka Alkitab Kisah Para Rasul, oh Roh Kudus dicurahkan. Padahal selama ini dia dengar nggak ada, kita orang Kristen udah langsung dapat Roh Kudus. Kita orang percaya ada Roh Kudus, kita berbuat baik ada Roh Kudus. Tetapi pada saat dia baca Alkitab sendiri, dia ngelihat, oh benar-benar Roh Kudus dicurahkan. Oh benar ya, saya pernah ke gereja Yesus Sejati, bahwa Roh Kudus yang dijanjikan itu harus diminta. Oke saudara-saudari, kita akan semangat ya. Kita terus giat di mana kita tidak boleh menjauhkan diri dari kebenaran. Semakin dekat dengan kebenaran, melakukan perintah Tuhan dengan penuh semangat, penuh dengan sukacita, lakukan apapun perintah Tuhan, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Kita akan kembali memuji nama Tuhan.